Ibu, saya mau konsul saya punya RPS ini terkait mata kuliah mikrobiologi untuk semester ini. Jadi di sini mungkin Ibu bisa memberikan masukan tentang RPS yang saya buat ini. Mungkin Ibu lihat dulu kira-kira sudah seperti ini atau ada tambahan bagaimana. Dari segi format sudah memenuhi, ya sudah memenuhi. Ada CPL-nya apa, terus turunannya CPMK dan sub CPMK-nya sudah memenuhi. Namun mungkin di sini untuk setiap pertemuan itu saya sarankan ada pertemuan yang di mana mahasiswa atau ibu memberikan pembelajaran terkait bidang penelitian yang sudah ibu lakukan. Jadi misalnya publikasi artikel ibu itu ibu berikan ke mahasiswa supaya mereka sebagai bentuk pembelajaran. Jadi nanti penelitian terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi dari 16 pertemuan ini mungkin 1 atau 2 pertemuan itu ada materinya itu berupa topik basic penelitian yang selama ini ibu lakukan. Nah, bahannya bisa diambil dari artikel publikasi yang sudah ibu lakukan. Itu saja saran dari saya, selebihnya sudah memenuhi standar. Ya baik Ibu. Mungkin di sini saya ada untuk akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa saya berikan tugas yaitu mereka membuat produk. Nah ini kira-kira menurut Ibu apakah sesuai atau bagaimana? Karena memang kalau produk itu memang juga harus, karena kalau membuat produk berarti itu pembelajaran berbasis proyek, berdasarkan proyek, sehingga memang dalam RPS itu harus ada dua bentuk pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis riset. Nah, kalau proyek sudah ada itu sudah baik. Disesuaikan dengan materi dari mikrobiologi. Oke baik, terima kasih Ibu masukannya. Nanti saya lihat lagi untuk revisi lagi apa yang menjadi masukan bagi saya. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu Yana. Saya permisi Ibu. Baik. Perkenalkan, nama saya Yulita Iriani Mamula, dosen program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya mengasuh mata kuliah mikrobiologi. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mendukung visi program studi, yaitu unggul dan kreatif di bidang biologi modern dan kontekstual yang berdaya saing global dan berakar pada budaya lokal berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Mata kuliah mikrobiologi terintegrasi dengan mata kuliah praktikum mikrobiologi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep mikrobiologi, pengertian, bahan kajian, serta sejarah perkembangan mikrobiologi, keanekaragaman mikrobia, metabolisme mikrobia, nutrisi dan media mikrobia, konsep pertumbuhan mikrobia, karakteristik dan bahan genetik mikrobia, metode mikrobiologis, dan aplikasi mikrobia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekular, biologi organisme, ekologi dan evolusi, statistik, biofisika, kimia organik dan biokimia, mampu
mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah, dan mampu berkontribusi dalam menerapkan ilmu pengetahuan bidang biologi dalam kehidupan bermasyarakat, serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global, serta mampu menyajikan alternatif solusi terhadap masalah dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati dalam lingkup spesifik yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yakni mampu menguraikan dan merangkum tentang konsep mikrobiologi, mampu menjelaskan keanekaragaman mikrobia, mampu menguraikan tentang metabolisme mikrobia, mampu mendeskripsikan dan menjelaskan tentang nutrisi dan media mikrobia, mampu menguraikan dan merangkum konsep pertumbuhan mikrobia, mampu menjelaskan tentang karakteristik dan bahan genetik mikrobia, serta menguasai dan memiliki keterampilan tentang metode mikrobiologis, serta mampu menjelaskan dan mengaplikasikan mikrobia dalam kehidupan. Materi dalam mata kuliah ini adalah konsep mikrobiologi, keanekaragaman mikrobia, metabolisme mikrobia, nutrisi dan media mikrobia, konsep pertumbuhan mikrobia, karakteristik dan bahan genetik mikrobia, metode mikrobiologis, aplikasi mikrobia dalam kehidupan. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu berbasis masalah dan atau studi kasus, yakni mahasiswa diberikan tugas untuk mengidentifikasi kasus-kasus serta masalah-masalah yang berkaitan dengan mikrobia, dan juga sistem pembelajaran berbasis proyek, yaitu mahasiswa diberikan proyek selama 1 semester dan menghasilkan produk. Dan dalam mata kuliah ini mahasiswa menghasilkan produk yaitu tempe dan juga asam cuka. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, yaitu menjelaskan materi teori, diskusi, dan presentasi kelas, yaitu diberikan kepada mahasiswa berupa tugas, baik rangkuman maupun review artikel-artikel dari jurnal. Interaksi antara mahasiswa dan dosen yaitu melalui tatap muka secara langsung, dan juga pembelajaran di dalam kelas yaitu presentasi dan diskusi bersama mahasiswa serta interaksi di dalam laboratorium. Sistem penilaian dan teknik penilaian. Yang pertama, prinsip penilaian, bobot tugas 30%, bobot ujian tengah semester 20%, bobot ujian akhir semester 40%, dan presensi 10%. Yang kedua, teknik instrumen, yaitu mahasiswa membuat tugas mandiri merangkum materi mikrobiologi. Mahasiswa membuat tugas kelompok, dan pengumpulan serta presentasinya menjelang ujian tengah semester. Lalu ujian tengah semester untuk mengukur kedalaman pemahaman teori bagi mahasiswa. Ujian akhir semester untuk mengukur analisis studi berdasarkan produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Untuk penilaian keterampilan
yaitu dosen menilai presentasi mahasiswa, hasil makalah yang dikerjakan, serta proses proyek yang diberikan, dan juga selama proses praktikum di dalam laboratorium. Sedangkan penilaian soft skill yaitu penilaian sikap mahasiswa selama mengikuti perkuliahan 1 semester dan juga praktikum di dalam laboratorium. Demikian profil singkat mata kuliah mikrobiologi. Selanjutnya kita saksikan video pembelajaran di dalam kelas berikut ini. Terima kasih. Baik, selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Ya, adik-adik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Perkuliahan yang pertemuan ke-7, yaitu tentang metode mikrobiologis. Namun hari ini kita masuk ke sub pokok bahasan tentang isolasi bakteri. Baik, sebelum kita lanjut perkuliahan kita, maka saya minta salah satu orang untuk pimpin doa. Ya, mungkin Bruder Janus bisa pimpin kita dalam doa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bruder yang sudah pimpin doa. Sekarang sebelum kita masuk ke materinya, adik-adik, mungkin saya presensi dulu ya. Yolanda, Debbie, Maria, Angela. Baik adik-adik, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita, yaitu sub pokok bahasan tentang isolasi bakteri. Ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar tentang kata isolasi. Pernah? Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan tentang isolasi, khususnya isolasi bakteri? Kalau pernah mendengarkan. Ada yang bisa menjelaskan tentang isolasi? Ya. Isolasi bakteri adalah proses pemisahkan satu jenis bakteri dari campuran mikroorganisme lain, misalnya dari tanah, air, makanan, atau suatu jenis, dengan tujuan mendapatkan koloni yang terdiri dari satu spesies bakteri. Jadi pengertian isolasi bakteri seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dia, bagaimana kita memisahkan bakteri, isolat bakteri ya, dari berbagai sampel ya. Contohnya misalkan dari makanan, dari tanah ya, atau bagian tubuh manusia. Jadi itu sedikit pengantar ya. Berarti setidaknya adik-adik sudah paham bagaimana isolasi bakteri. Pokok bahasan ini, maka ada sesuatu yang harus kita capai, ya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nah, dengan adanya kuliah ini diharapkan adik-adik mampu menguasai dan terampil dalam isolasi bakteri. Tujuan pembelajarannya apa? Yaitu adik-adik mampu menjelaskan teknik isolasi bakteri. Bagaimana adik-adik untuk memperoleh kultur murni. Nah, jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang adik-adik bisa capai dalam pertemuan kita hari ini. Bagaimana cara untuk melihatnya? Menggunakan mikroskop. Jadi bakteri itu kita tidak bisa lihat secara langsung. Misalnya di makanan ya, makanan yang misalnya basi, di sana bisa saja ada bakteri, tetapi kan kita tidak bisa lihat secara langsung. Maka adik-adik bisa
harus lihatnya menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa dapat yang tadi saya bilang ada kultur murni tadi. Nah, kita masuk ya, mulai dengan isolasi. Ini anggap saja ada sampel tanah. Kita isolasi, berarti sebelum kita inokulasi itu kita ada buat apa? Kita persiapan apa? Buat media. Jadi kita harus buat media. Media itu harus sesuai dengan, misalnya sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan ya, media. Nah, contoh media yang secara umum semua bakteri bisa tumbuh ya. Jadi media yang umum. Jadi kita mulai inokulasi. Ada yang namanya teknik aseptis. Teknik aseptis itu melalui proses sterilisasi. Sterilisasi itu berarti kita hilangkan berbagai macam kontaminan dari luar. Jadi misalkan saya hanya mau memilih Yolanda, maka harus hanya Yolanda yang ada. Begitu juga misalnya adik-adik hanya ingin dapatkan Staphylococcus, ya. Misalnya Staphylococcus, adik-adik isolasi dari orang yang misalnya orang yang kaki luka, ya, ada kulit, jadi ambil hapusannya, lalu masukkan ke media, ya, lalu kita isolasi 24 jam tergantung waktunya. Lalu kita setting suhunya, misalnya adik-adik mau suhu berapa, ya, harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya bakteri tersebut. Ya, itu pH-nya berapa, maka kita sesuaikan semua. Setelah itu baru kita inokulasi pada media yang sesuai, lalu kita inkubasi. Nah, nanti kita dapat, begitu nanti adik-adik sudah inkubasi 24 jam kemudian, nanti adik-adik bisa lihat tumbuhnya koloni pada media. Lalu yang kedua itu prinsip dasar, koloninya terpisah seperti itu. Asi itu seperti tadi adik-adik sebutkan, seperti etik tadi jawab ya, bisa dari tanah, bisa dari air, ya, ya makanan, tubuh manusia. Dian, strict plate itu bagaimana? Atau Marcella? Pengenceran ya, yang sudah kita encerkan, kita pipet masukkan ke dalam petri, lalu baru kita tuang medianya. Jadi kalau misalnya media padat, dia sudah memadat, maka kita cairkan dulu, lalu tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit baru kita tuang. Berikut itu ada cawan sebar ya, sprit plate. Nah, kalau sprit plate itu dia bagaimana? Coba ya, cairan ya, metode pengenceran, Duluser method ya, itu kita pengenceran. Jadi kita bisa menggunakan NaCl, bisa menggunakan aqua steril. Nah, kita encerkan, setelah pengenceran baru kita pindahkan ke media padat. Baru kita hitung koloninya. Dia pertumbuhan bakteri itu ada yang media umum, media diferensial. Nah, jadi kalau media umum itu sudah mengandung nutrisi dasar ya, untuk berdapat bakteri ya, kita sudah murnikan, kita sudah dapat kultur murni. Selanjutnya untuk kita dapat mengetahui dia termasuk jenis bakteri apa, maka kita harus lakukan identifikasi. Ada identifikasi morfologi. Dan identifikasi morfologi itu apa saja? Bentuknya, warnanya. Nah, lalu kalau yang berikut itu ada identifikasi biokimia. Nah, identifikasi biokimia itu dia bisa tumbuh di berbagai substrat. Tadi kan saya sebutkan kultur murni. Kita bisa mengetahuinya, adik-adik bisa melakukan apa? Yang namanya pengecatan gram. Adik-adik misalnya sudah dapat kultur murni, adik-adik ini kira-kira sudah murni atau belum ya? Nah, maka adik-adik lakukan pengecatan gram ini. Jadi pengecatan gram ini ada 4 tahap ya, 4 tahap. Pertama itu adik-adik menggunakan apa namanya?
kristal violet. Habis itu ya iodin atau biasa lugol ya. Lalu yang berikut itu dekolorisasi menggunakan aseton alkohol. Setelah itu baru kasih safrani. Nah, ini menarik sekali karena nanti kita bisa lihat sel bakteri tersebut. Jadi adik-adik bisa lihat misalnya kalau gram positif dia akan warna biru, gram negatif dia akan warna merah. Ada pertanyaan? Nah, untuk pertemuan berikut itu adik-adik silahkan buat kelompok masing-masing ya. Satu kelompok itu kita di dalam kelas ini ada berapa orang? Ada 11 orang. 11 orang berarti kita buat dalam 3 kelompok ya. Kita buat dalam 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu tentukan pilihannya mau isolasi bakteri dari sampelnya apa ya. Jadi pokoknya itu dari adik-adik sendiri ya. Jadi tentukan sendiri. Yang terpenting adalah dibagi dalam 3 kelompok. Jadi di dalam satu kelompok itu mungkin anggotanya ada lebihnya, ada yang lebih sedikit ya. Jadi ada yang 2 orang saja, lalu ada yang 3 orang ya. Jadi nanti adik-adik buat kelompok, lalu nanti adik-adik membawa sampelnya masing-masing dan kita akan isolasi di laboratorium ya. Itu tugas yang pertama. Lalu untuk terkait ini juga mungkin adik-adik bisa membuat produk ya. Nah, itu project kita di akhir semester nanti, dikumpulkan di akhir semester ya. Di akhir semester itu adik-adik buat produk, nanti bagi saja dalam 2 kelompok ya untuk pembuatan produk ini ya. Pembuatan produk ini adik-adik buat yang pertama, yang satu kelompoknya buat tempe ya, buat tempe, dan satu kelompoknya buat tape. Itu ada 2 produk. Nah, nanti tambahan masing-masing itu ya, sehingga di akhir saya mau di akhir pertemuan kita nanti itu adik-adik buat itu satunya tempe, satunya tape, lalu kelompok 1 nanti tambahannya adalah membuat tentang asam cuka. Nah, asam cuka ini bisa adik-adik buat dari buah apel, bisa juga adik-adik menggunakan air kelapa. Nah, ini jadi adik-adik bisa membuatnya. Nanti semuanya dibuat dalam bentuk video ya, mulai dari pengerjaan sampai akhir dibuat dalam bentuk video. Lalu nanti di akhir dari itu semua adik-adik presentasi untuk saya ambil sebagai nilai tugas. Dan untuk nilai tugas proyek ini lumayan besar dan bisa membantu dalam nilai akhir nanti. Adik-adik bisa paham kah? Oke, baik. Jadi diharapkan adik-adik penjelasan tadi adik-adik bisa paham dan mengerti tentang bagaimana cara isolasi sampai dapat kultur murninya ya. Bagaimana kita cara melihat kultur murni ya, itu saya harapkan dari pertemuan kita ini. Oke, baik, itu saja dari saya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin salah satu orang pimpin doa. Mungkin Yolanda bisa pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat siang semua. Jangan lupa tugasnya dan produknya dikumpulkan. Ya,